Mungkin ada pertanyaan dari... Iya, di sini ada Wasito ya. Silakan ya Wasito, kalau ada yang mau bertanya kita diskusi aja santai, relax gitu ya. Saya sih banyak penasarannya nih. Mau nanya lewat open mic, open kamera atau lewat chat juga boleh ya. Ya, silakan Wasito. Kita santai aja kok, boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan yang selama ini pertanyaan di dalam diri gitu ya, itu bisa ditanyakan. Karena kan Wasito muncul di sini juga bukan kebetulan ya, gitu. Jadi emang Wasito memang niat untuk kesadaran akan menjadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Ibu Farida dan Bapak Syarif. Perkenalkan, nama saya Wasito. Saya adalah salah satu mahasiswa di Undira, Pak Syarif ya. Oke. Yang pernah diajar oleh Bapak terkait dengan pengenalan Big Data waktu itu. Dan alhamdulillah saya tinggal nunggu wisuda untuk di 1 November nanti. Insya Allah. Yang perlu saya pertanyakan, kebetulan saya kan mahasiswa karyawan dan sudah berkeluarga, dan untuk anak-anak saya mungkin sudah dewasa, sudah SMA, sebentar lagi juga akan masuk kuliah. Bagaimana Bu untuk mengarahkan ya untuk anak-anak, karena kadang-kadang masih bingung ya untuk nyari sekolah. Nah, kita juga pengen mengarahkan sekolah ataupun kampus mana yang sesuai dengan apa ya, istilahnya itu bakat dan kemampuan atau pemikiran si anak. Betul. Mungkin itu Bu pertanyaan saya, mungkin bisa dikasih tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wasito atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang menarik ya, karena memang banyak sekali gitu ya anak-anak bingung mau masuk kemana gitu ya. Jadi otomatis orang tuanya juga bingung ini mau kemana. Sebaiknya Bapak tanyakan ke anak gitu ya, didiskusikan. Sebenarnya jadi anak lebih suka dia arahnya kemana, nyamannya dia kemana gitu. Karena bila seorang anak memang dia sudah memilih apa yang dia suka, itu nanti akan ada energi, dia begitu menikmati. Jadi di sekolah itu jadi bukan beban, bukan harus misalnya harus keinginan orang tua atau bukan. Jadi memang dia menyukai. Nah, mungkin orang tua juga bisa melihat nih selama ini anak lebih arah kemana nih gitu ya, atau lebih ke seni atau memang lebih ke eksak ya, misalnya apa ya biologi atau apa gitu ya. Bapak bisa banyak bertanya ke anaknya, ke diskusi ke anaknya gitu. Apapun itu pilihan anak, orang tua menghargai karena yang menjalani anak. Gitu. Karena kebanyakan saat ini adalah yang mau kuliah tuh misalnya orang tuanya oh kamu Umi jadi ini aja nih. Jadi seolah-olah orang tua tuh tahu masa depan anaknya. Padahal sebenarnya anak itu luar biasa. Anak itu dia punya apa ya? Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Kadang kita orang tua nggak percaya gitu. Kita orang tua kayaknya nih kamu nih bagusnya ini nih, masuknya ini nih, begini. Jadi karena kadang anak harus nurut orang tua atau apa, akhirnya dia memilih ikut orang tuanya. Tapi kalau kita misalnya kita lepaskan, kita ikhlaskan, anak itu memilih apa, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Di situ dia punya kekuatan, banyak diskusi. Jadi apapun itu, ada contoh di Jepang ada di sekolah gitu ya, di sekolah masih SD lah gitu ya. Jadi gurunya bertanya kepada anak muridnya, terus masalah cita-cita gitu. Terus ada yang satu ditanya, ada yang ditanya oleh gurunya, cita-cita kamu apa? Nah terus si anak jawab, cita-cita mau jadi tukang sampah. Akhirnya semua jadi tertawa semua gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang dia itu yang pegang sampah di Jepang. Gitu. Jadi kan kalau nggak ada dia mungkin Jepang nggak bersih gitu. Jadi istilahnya apapun itu kalau ada energinya jadilah yang nomor satu. Gitulah. Misalnya nih kalau di Indonesia, misalnya Rudy kalau dulu misalnya orang chef ya, tukang masak kan. Rudy Hoirudin ya. Nah, dia itu tukang masak. Tapi kalau orang mungkin sebelah mata ngeliat, jadi kalau yang sukses tuh ya insinyur, dokter gitu ya, pilot tuh, apalah gitu ya.
Kalau tukang yang masak kan orang masak untuk apa gitu, tapi bisa jadi dia nomor 1 Rudy. Terus Rudy Hadisuwarno orang dulu gunting rambut, maksudnya dia mendalami gunting rambut. Orang dulu kalau mikir ngapain, kerja apa gitu, gajinya berapa gitu. Tapi dia bisa jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi apapun itu jadilah yang nomor 1. Begitu. Jadi ya ke anak kita fokuskan ke situ, Bapak. Mungkin didiskusikan apapun dia akan jadilah nomor 1 di bidangnya. Gitu. Karena di situ ada energi. Gitu. Kita orang tua, kalau kita orang tua perlu apa nih Dok? Apakah perlu mengarahkan ataukah kita perlu support atau gimana tuh kalau untuk anak? Nah, kita support, tapi diskusinya sih sebaiknya lebih dalam ya. Emang benar-benar anak arahnya mau kemana. Begitu. Bagaimana? Ya, tambah dikit Bu, maaf. Ya. Oke Bu, maaf saya tambahkan ya. Sebenarnya seseorang itu kan ada pengaruh dalam keluarga dan pengaruh luar di eksternal keluarga. Kadang-kadang ada pemikiran ya, ini anak dalam pemikiran sendiri atau memang pengaruh teman-teman gitu, teman-temannya pengen A terus ikut A padahal nggak sesuai dengan bakatnya. Itu yang saya khawatirkan dalam lingkungannya. Betul, banyak Pak, betul. Banyak sekali kadang karena temennya ini aku mau ikut lah ini. Nah jadi mungkin orang tua kan kayaknya bisa melihat juga ya, misalnya kayaknya kelebihan si anak ini. Terus bagaimana kalau kamu misalnya dia maunya ikutin A misalnya teman, tapi orang tua misalnya melihatnya kayaknya B. Terus bisa didiskusikan bagaimana kalau B. Ada loh yang sukses misalnya dia sebagai apa jadi contoh gitu. Terus ingetin juga anak kamu jadilah diri kamu sendiri gitu ya. Karena kesuksesan itu ya kesuksesan kamu gitu, bukan kesuksesan temen gitu. Punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Kalau itu bisa didiskusikan sih Pak. Kalau itu seorang anak bisa didiskusikan, misalnya ada Bapak melihat sesuatu karakter atau apa gitu ya, yang memang kayaknya nih anak memang perlu tadi emosi ya, semua itu normal ya Pak. Kita 99% itu punya luka batin, itu normal dan akui. Saya juga begitu, gitu. Semuanya, nggak kulit putih, kulit hitam, mau besar, mau kecil, dalam arti. Jadi kita bisa, tapi levelnya seberapa berat itu. Tadi luka batinnya tadi. Dan sebaiknya kita lepas. Nanti kalau dilepas itu dia akan lebih ya nggak menghambat gitu, tidak menghambat kesuksesan. Seperti itu kira-kira. Oke Bu, terima kasih. Boleh satu lagi Bu? Boleh silakan. Boleh. 100 juga boleh Mas Ito. Kan kadang ini ya, ada anak yang nurut kepada orang tua, tapi kadang-kadang anak itu mau berontak tapi tetap tertekan sama orang tua. Terus anak itu tetap misalnya rajin jalankan instruksi, perintah dan sebagainya. Terutama untuk sekolah. Itu nantinya ada efeknya nggak Pak untuk anak itu sudah dewasa nanti ataupun sudah berkeluarga? Ada. Karena dia melakukannya bukan karena dari dirinya dia, dari tekanan orang tua, dari lingkungan lah, pressure ya, tekanan dari lingkungan. Misalnya salah satu orang yang terdekat kan di rumah ya orang tua, kan begitu. Gitu. Jadi tekanan. Jadi dia tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri, karena semua selalu diatur. Nah yang tadi 3 kebutuhan dasar manusia, jadi dia otonomnya nggak ada. Jadi dia nanti mengambil keputusan bingung. Nah, jadi salah satunya nanti dia mau sekolah juga bingung. Aku apa ya bingung. Dia nggak tahu dirinya dia mau kemana nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini selalu keputusan diambil oleh orang tuanya, orang yang terdekat lah gitu ya, orang tuanya begitu. Sebaiknya kita mengarahkan. Jadi kita ngasih tahu ini benar, ini salah gitu. Kalau anak udah mulai menyimpang ke salah, kita ingetin. Biasanya kalau ada anak yang masalah, itu adalah dia mencari tangki cinta. Jadi ada tangki cinta nih Pak. Kebetulan saya juga parenting ya untuk anak-anak.
saya suka memberikan parenting juga kepada ibu-ibu. Jadi kita manusia semuanya, saya dewasa, anak-anak, yang itu namanya ada tangki cinta. Nah, tangki cinta ini biasanya muncul karena misalnya dia mencari perhatian. Kenapa? Karena dia perlu perhatian gitu. Nah, bahasa cintanya apa? Bahasa cintanya dia apa? Misalnya waktu bermain atau diskusi atau pelukan, sentuhan. Kalau saya lihat sih di sini jarang misalnya orang tua untuk memeluk anaknya, karena itu adalah sentuhan fisik yang merasa jadi dia merasa kalau aku dipeluk, misalnya sama ibuku, sama ayahku, aku merasa disayang, dicintai. Ada yang seperti itu. Walaupun dia punya mainan banyak, orang tuanya pikir ini anak aman dengan dikasih mainan yang bagus semuanya. Tapi bahasa cintanya bukan itu. Bahasa cintanya waktu. Dia ingin ngobrol sama ayah ibunya, dia ingin bermain gitu. Nah, itu waktu cintanya anak, bahasa cintanya anak. Gitu. Jadi bahasa cinta itu ada sentuhan, ada waktu, ada kata-kata. Gitu. Begitu, Pak. Semoga dipahami. Oke, Bu, terima kasih sekali. Ya. Ini sharing aja, Bu. Satu lagi, Mas Arif, minta maaf ya. Ya, boleh. Mungkin kalau bagi karakter saya ya seperti Ibu tadi awal sampaikan bahwa kita ngasih kesempatan untuk anak misalnya untuk nangis dan sebagainya itu biarinlah karena itu meluapkan emosionalnya. Tapi betul. Saya juga kadang-kadang gini, Bu. Kalau ini sudah mengganggu ke lingkungan, itu kadang-kadang saya juga emosi juga. Itu boleh nggak tuh atau pengaruh nggak, Bu? Karena kalau udah mengganggu lingkungan kayak nangis terlalu kenceng atau bahkan main fisik itu kan udah ganggu lingkungan, terus kita harus bertindak, itu aslinya boleh nggak, Bu? Iya. Jadi sebaiknya sih fisik enggak ya, fisik tidak. Itu akan menjadi trauma. Anak kalau di itu akan malah nambah. Jadi kita akui, Pak. Kita akui, oh kamu mau apa gitu. Terus kita akui, kita bisa peluk dia. Kamu mau, misalnya dia mau mainan. Oh kamu mau mainan. Oh ya, kamu main. Ada, kamu diam dulu. Kita pikir dulu. Nanti kita bisa diskusi, misalnya kita nabung dulu atau apalah gitu ya, cari jalan. Tapi kita diskusi dulu, terus kalau bisa kita peluk. Ya udah, kita peluk. Jadi kita membantu untuk dia melepaskan emosinya itu. Tapi kita jangan janji terus nanti nggak dijalankan ya, itu nanti nggak bagus gitu. Cari jalan keluarnya. Iya, Bu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Sarif.